Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Maulidina Munitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling, nomor induk mahasiswa 2300103922810133, LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan kelompok yang akan dilaksanakan di SMK Abdi Negara Tuban. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Yuk, silahkan duduk. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya, oke. Gimana ini kabarnya semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah, luar Bu. biasa. Sehat semua ya? Sehat. Tidurnya semalam bagaimana, nyenyak? Nyenyak. Oke. Mimpi apa? Gimana? Enggak mimpi. Enggak mimpi Bu. Iya. Soalnya yang dimimpikan Guys, ya. gitu. Gini, seperti kemarin kita kan mau ada diskusi ya. Iya. Diskusi itu kan untuk kalian juga, untuk memotivasi kalian, ya kan? Dalam hal apa? Belajar. Nah, ya. Sebelum kita melakukan diskusi ini, supaya diskusi ini bisa berjalan lancar sesuai harapan kita, mari kita berdoa. Semoga dipermudah segala urusannya kita hari ini ya. Yang mau memimpin doa, silakan salah satu. Oke, Mas Adi silakan. Yuk, dipimpin Sebelum doa. pelajaran dimulai, biar diberi kelancaran, berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai, oke. Terima kasih Mas Adi sudah dipimpin doa. Sama-sama Bu. Harapan kita itu kan di sini untuk berdiskusi ini supaya kita menemukan titik cerah ya. Iya. Dari apa yang sudah kalian kemarin utarakan dengan Bu Ayu ya. Kalian ini ada beberapa yang mungkin bingung. Bu, saya begini dalam belajar di sekolah ataupun di rumah dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Iya. Dan sekarang kita akan mencoba menyelesaikan itu supaya apa? Supaya kalian tidak menemukan hambatan lagi dalam pembelajaran. Baik itu kamu belajar di rumah ataupun kamu belajar di sekolahan gitu. Itu harapan kita melakukan diskusi ini. Iya, karena apa? Problemnya, permasalahan kalian itu relatif sama, ya kan? Nah, jadi supaya kita itu benar-benar bisa menemukan jalan keluarnya seperti apa, tuh ya. Oke. Sebelum kita lanjut, supaya tidak tegang, ya, supaya kita nggak tegang, kita ice breaking dulu, kita pemanasan dulu, ya. Oke. Cluenya, kata kuncinya adalah ikuti yang saya ucapkan. Cluenya apa? Ikuti yang saya ucapkan. Ingat ya, ikuti yang saya ucapkan. Ikuti yang saya ucapkan. Oke, ikuti yang saya ucapkan. Oke ya. Pipi. Pipi. Hidung. Mata. Telinga. Pipi. Kan ikut Bu Ayu. Cluenya tadi apa? Ikuti yang Bu Ayu katakan. Oh Yang saya ucapkan. Ya kan, belum konsentrasi. Ulang lagi, oke. Cluenya apa? Ikuti yang saya ucapkan. Ikuti yang saya ucapkan. Oke, sekali lagi ya. Pipi. Hidung. Masih ada yang nggak konsentrasi? Hidung. Salah hidung. Ikuti yang saya ucapkan. Hidung.
Hidung. Hidung. Terus tangannya kemana? Ke kuping. Sudah tangan dulu. Terima kasih. Oke. Sudah semangat ya? Semangat, Bu. Enggak tegang lagi ya? Baik, oke. Kita kembali tentang motivasi. Yang bisa memotivasi diri kita siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, iya benar. Nah, gitu. Dengan cara bagaimana? Kita menumbuhkan rasa suka. Rasa suka dan percaya. Percaya diri, bahagia. Nah, seperti itu. Jadi, motivasi untuk diri itu adalah di mana kita menyukai dulu, ya kan? Seperti halnya belajar. Terus motivasi sebenarnya itu apa sih? Ada yang tahu nggak kira-kira apa motivasi itu? Saya Iya, Mas Adis, silakan. semangat diri. Semangat diri, motivasi itu adalah semangat diri. Lainnya, motivasi itu apa? Ya. Berkeinginan yang kuat. Berkeinginan yang kuat. Ada lagi? Iya. Mendorong untuk melakukan sesuatu. Mendorong untuk melakukan sesuatu. Ada yang mau ditambahkan? Boleh, Mas Nanda. Sesuatu yang ingin kita lakukan. Oke. Jadi motivasi itu sendiri memang ada di dalam diri kita dulu. Kita harus bisa menyemangati diri kita, ya. Kita harus bisa memberikan percaya diri supaya kita bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ingin capaikan. Oke, itu adalah tentang motivasi. And then sekarang kalau motivasi belajar, apa kira-kira motivasi belajar? Ada yang tahu enggak? Iya, silakan Mbak Lala. Dorongan belajar untuk lebih giat lagi. Iya, karena ini motivasi belajar supaya kita bisa lebih giat belajar gitu ya. Ada lainnya mungkin? Ya, Saya, Bu. Mas Adi silakan. Dorongan untuk mendapatkan motivasi prestasi yang diinginkan. Dorongan untuk mendapatkan prestasi. Prestasi ya. Jadi harus memotivasi dirinya supaya prestasinya bisa tercapai. Oke, itu adalah motivasi belajar. Lalu kira-kira setelah kamu bisa memotivasi diri kamu, kamu bisa membekali diri kamu dengan kepercayaan diri. Nah, yang Bu Ayu mau tanyakan, untuk bisa meningkatkan motivasi belajar, kira-kira itu apa yang akan kalian lakukan? Ayo, kira-kira apa ya? Apa ya? Silakan Dila, Mbak Dila. Menentukan tujuan yang jelas. Jadi maksudnya itu adalah menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka yang panjang. Tujuannya ini adalah memberikan arah pada upaya belajar saya. Oh gitu. Jadi Mbak Dila ini menentukan tujuan dengan jelas, gitu ya? Iya, Bu. Jadi makna dari menentukan tujuan yang jelas ini, Mbak Dila ingin mempunyai tujuan supaya cita-citanya itu bisa tercapai. Jadi bisa motivasi belajarnya itu benar-benar ditingkatkan. Nah, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin? Sudah? Oh, udah. Oke. Boleh dicek handphonenya masing-masing. Bu Ayu tadi mengirimkan Google Drive ya di HP. Nah, oke, silahkan dicek. Di situ yang bentuk file ini, Bu? Iya, betul. Nah, di Google Drive tersebut ada beberapa sedikit pertanyaan sih ya, yang nanti bisa membuat kalian bisa mengeluarkan unek-uneknya juga, membuat kalian itu bisa menjelaskan sebenarnya saya harus seperti apa, sebenarnya saya harus ngapain. Oke, coba bisa dibuka, bisa dibaca-baca, dipelajari. Nah, isi dari Google Drive-nya yang sudah Bu Ayu kirimkan sama kalian. Nah, ada ya. Oke. Ketemu? Iya. Oke, nah di situ ada ya. Ini
apa namanya, sedikit pertanyaan di situ mengenai elemennya juga. Nah, dari Google Drive yang ada, itu kan ada pertanyaan salah satunya, ya. Ini ada beberapa elemen kunci dari motivasi belajar, ya. Iya Bu. Elemen apa sih kira-kira, gitu loh. Elemen apa yang kira-kira menjadi kunci kalian dari motivasi belajar? Siapa? Iya, Mas Adi, silakan. Harus ada tujuan. Harus punya tujuan. Maksudnya gimana itu? Harus ada tujuan. Memiliki tujuan yang jelas dan spesifik membantu mengarahkan usaha dan memberikan alasan untuk belajar. Tujuan ini dapat bersifat jangka pendek atau jangka panjang itu. Betul. Mungkin. Iya, bener loh. Harus ada tujuan. Jadi jangka pendek dan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendeknya itu adalah, ya paling enggak sampai kita lulus sekolah ya. Kita belajar itu untuk apa? Kan seperti itu toh? Karena belajar tidak harus di sekolahan. Nah, itu dia. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Dan tujuan jangka panjangnya untuk apa Mas Adis kira-kira ini? Masa depan kita mungkin. Nah, iya betul. Masa depan kita. Seperti gini, ala Bu, matematika nggak penting loh, kata siapa? Iya kan? Di dunia ini juga butuh hitung-hitung. Nah, di dunia ini kita butuh berhitung. Kita beli pentol uangnya 10.000, mau beli 5.000, kita juga pasti, oh iya kembalinya nanti 5.000. Iya enggak? Nah, kalau kita nggak bisa dengan itu yang simple seperti itu aja, uangnya 10.000, beli pentolnya 5.000, sama orangnya dikasih 2.000, kamu diem aja. Berarti bagaimana? Ilmu matematikanya nggak ada. Nah, itu yang dasar. Ilmu dan kawasan itu penting buat kita hidup di masyarakat. Ya itu luar biasa, ya kan? Dan kita, kata Mas Adis tadi, harus belajar di mana saja, kapan saja, dan sesuka kita. Nah itu dia, itu yang mendasari kita kan harusnya seperti itu tah ya. Nah, karena ada tambahan. Itu penting memang, karena untuk apa? Kita hidup di masyarakat. Oke. Ada, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Oh iya, Mas Nanda, silakan. Rasa keingintahuan. Apa itu? Jadi semakin besar keingintahuan seseorang terhadap suatu subjek, maka semakin besar kemungkinan mereka termotivasi untuk belajar. Betul. Semakin kita ingin tahu, semakin kita bisa termotivasi untuk belajar. Kalau kalian ingat, dulu Bu Ayu itu sering bilang, ayo bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Yeah. Nah, kalau zaman Bu Ayu dulu, cara saya meningkatkan bahasa Inggris saya lewat apa kalau nggak lupa nih? Lewat lagu. Saya mencoba menyenangi dulu lagu tersebut. Di saat saya sudah fasih menyanyikan lagu tersebut, otomatis saya akan mencari, ini artinya apa lagunya? Iya enggak? Yeah. Dengan seperti itu saya akan menambah kosakata baru. Saya menambah tabungan perbendaharaan kata-kata baru dalam bahasa Inggris. Nah, sama seperti yang dibilang Mas Nanda, semakin kita ingin tahu, semakin akan termotivasi untuk belajar dan mencari tahu. Jadi memang kata kuncinya harus menyenangi dulu. Nah, itu dia. Ada lagi Mas Nanda yang mau ditambah? Sudah? Mungkin yang lainnya? Sudah. Oke. Di Google Form tadi coba bisa dibaca lagi untuk next pertanyaan. Iya. Pertanyaan berikutnya yang di Google Form itu ya. Ini tentang apa Mas Adis, pertanyaannya yang di Google Form? Bagaimana cara mengajarkan tugas di saat kita kesulitan belajar? Bagaimana cara kita? Ya. Yang mana? Lanjutnya. Cara mencegah dan solusi tentang belajar yang tidak efisien. Oh, Yes. Iya. Ya. Cara mencegah dan solusi kendala belajar yang tidak efisien. Ada toh Bu? Ada.
cara belajar kita itu ada yang tidak efisien. Contoh, kita belajar pakai laptop. Di sampingnya laptop itu ada handphone. Kalau sekalinya kita lihat handphone, yang menang handphone apa laptop? Handphone. Otomatis handphone itu akan menang, iya kan? Karena isi dari handphone itu sudah berbagai macam aplikasi ada di situ. Paling kamu kalau di laptop mengerjakan tugas bahasa Indonesia, mengerjakan dan lain-lainnya, iya kan? Nah, di sini sekarang Bu Ayu tanya, cara mencegah dan solusi tentang kendala belajar yang tidak efisien. Kira-kira kalian mempunyai cara yang efisien nggak sih? Punya. Ya. Harus punya. Kira-kira apa? Ya, Mbak Lala, silakan. Membuat rencana belajar. Gimana? Ya. Jadi Mbak Lala ini ingin membuat rencana belajar dengan menentukan waktu. Berarti di situ kamu membuat mengelis ya. Jadi di situ ada planningnya. Dalam materi besok ini mungkin ada pelajaran A, B, C, D. Di dalam pelajaran A, kamu harus belajar apa? Terus di dalam pembelajaran B harus belajar apa gitu ya? Oke, boleh juga itu. Mencegah kendalanya itu membuat rencana belajar. Nah, yang lainnya mungkin ada yang mau ditambahkan? Mbak Devi? Iya, silakan. Meminta bantuan bila mana diperlukan. Kira-kira bagaimana itu? Jika saya menghadapi kesulitan dalam memahami materi, jarak untuk meminta bantuan guru, teman sekelas, atau sudah dibaca tambahan. Jadi memang kita itu harus ini ya, sama gurunya itu bisa saling komunikasi ya. Dengan guru mapelnya apalagi dirasa kalau mungkin kita kurang, ya kan? Kita juga harus bisa ngobrol baik-baik ya dengan gurunya, bahwasannya Bu, Pak, saya belum paham materi yang tadi disampaikan, iya kan ya? Mungkin bisa minta tolong saya diajarin, mungkin bisa minta tolong materinya sedikit diulang dan lain sebagainya. Itu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Sudah? Oke, bisa dibaca. Next pertanyaan yang ada di Google Form-nya itu apa lagi kira-kira? Solusi untuk kendala belajar yang tidak efisien. Solusi. Kira-kira kalau kita mau memotivasi diri kita karena kita itu terbentur dengan masalah belajar, kira-kira kalian ini ada solusi nggak ya? Ada Mbak Lala? Iya harus. Mas Nanda ada solusi? Mbak Devi juga, Mas Adis? Ada solusi semuanya? Boleh disampaikan kira-kira solusinya apa ya? Siapa? Mbak Devi, silakan. Membuat evaluasi rencana belajar itu bagus. Yang gimana? Seperti apa? Secara berkala, menjauh rencana belajar saya pastikan bahwa jadwal masih sesuai dan rencana tetap dijalankan dengan baik. Benar. Seperti tadi Mbak Lala ya, harus sesuai dengan ekspektasinya ya. Tidak boleh muluk-muluk, sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan rencananya, supaya benar-benar kita bisa mengontrol sistem pembelajaran kita dan termotivasi untuk belajar. Ada tambahan solusi yang bisa memberikan solusi? Ya, silakan Mbak Lala. Refleksi dan perbaikan. Refleksi dan perbaikan. Bagaimana itu? Setelah menyelesaikan suatu tugas atau ujian, saya evaluasikan kinerja saya, identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan buat perubahan pada rencana belajar. Perubahan, oke. Jadi perubahan rencana pada pembelajaran. Kira-kira itu bagaimana perubahan rencana pembelajaran? Seperti Mbak Lala yang tadinya belajarnya tadi dicontohkan oleh Mbak Devi di dalam kamar terus, akhirnya bisa dirubah
Jangan belajar di jalan raya ya. Bahaya, Bu. Bahaya. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa merencanakan. Harus belajarnya di mana dan saat kapan. Hujan-hujan kita mau belajar di taman. Asik nggak itu? Judulnya belajar sambil hujan-hujan. Oh, iya. Belajar sambil hujan-hujan. Nah, oke. Ada lagi solusi-solusi yang mau disampaikan? Ataukah sudah? Iya. Sudah? Sudah. Mungkin ada pertanyaan lagi itu di dalam Google Form-nya, bisa dicek. Ada, Bu. Apa? Bagaimana cara mengajarkan tugas di saat kita kesulitan belajar? Bagaimana cara mengerjakan tugas di saat kita kesulitan belajar? Jadi kembali ke yang tadi dulu tentang solusi, ya. Bahwasanya memang individu itu unik. Setiap individu itu mempunyai permasalahan yang berbeda-beda dan mempunyai solusi yang berbeda. Ada juga mempunyai problem atau masalah yang sama, tetapi solusinya berbeda-beda. Contoh seperti kita yang duduk di sini, problemnya sama, ya tak? Ingin memotivasi dirinya dalam pembelajaran, tetapi solusi yang kalian punya untuk dirinya sendiri pasti berbeda-beda. Ada yang senang nanti, ya Bu, saya mau ini cara belajar saya dirubah. Ada yang Mbak Lala membuat list, ya kan, rencana bagaimana dan lain sebagainya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya itu tadi, bagaimana cara mengerjakan tugas saat kita kesulitan belajar. Kita ini sudah kesulitan belajar, malah harus mengerjakan tugas. Nah, kira-kira harus bagaimana? Ya, Mbak Lala. Itu kuncinya, jangan takut untuk bertanya. Nah, gimana? Jangan ragu untuk bertanya terhadap guru atau orang di sekitar. Kalau kita itu kesulitan menghadapi pembelajaran tersebut, tapi memang harus ini ya, aktif kita loh, aktif bertanya. Seperti ini kemarin kalau Bu Ayu nggak tanya, kalian juga nggak sharing sama Bu Ayu, mana Bu Ayu tahu kalau kalian ada yang tahu permasalahan kita betul dalam pembelajaran. nggak ada yang tahu kalian itu ternyata mempunyai problem tentang motivasi pembelajaran. belajar. Itu dia ya. Apalagi? Saya, Bu, Ya, Mas Adi silakan. mungkin dengan cara diganti metode pembelajaran. Metode pembelajarannya diganti, bagaimana kira-kira? Jika suatu metode belajar tidak efektif, cobalah metode yang berbeda. Mungkin perlu mencoba pendekatan visual, auditif, atau Kleenex teknik. Jadi harus yang relax, Iya. step by step. Karena kemampuan anak itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang misal gini, botol itu kalau lubangnya segini, Iya. langsung kita guyur serut semua, masuk nggak airnya? Yang masuk cuma sedikit, bukan yang Masuk pun hanya sedikit. tapi kalau sudah tahu tutupnya segini lubangnya, Diisi kita dengan harus pelan-pelan. pelan. Yang Masuk pasti akan banyak. Nah, itu dia. Jadi kita harus bisa merubah. Oh iya, saya begini, saya begitu. Jadi saya harus bagaimana? Kemampuan saya sebatas apa? Paham ya? Paham. Ada lagi? Iya, Mbak Sofi silakan. Mengetahui kapan kira-kira harus minta bantuan. Iya. Jika kesulitan belajar, nanti jangan ragu untuk mencari bantuan dari guru, Betul. konselor atau tutor. Iya. Mereka dapat memberikan bimbingan tambahan. Nah, itu dia. Seperti gini. Ada konseling, ada konselor yang bisa membantu untuk memecahkan masalah. Kita bisa membimbing kalian menemukan solusi, titik cerah permasalahannya. Jadi jangan malu untuk datang ke Jangan malu untuk bersharing. jangan malu untuk bersaring. Jangan malu untuk mengutarakan Perasaan. isi hati. Iya, perasaan, betul.
Jadi kita sudah nggak ngerti harus bagaimana, kita nggak ngerti harus berbuat apa, tapi ternyata kita juga malu, ya kan? Kita malu untuk apa? Mengutarakannya. Bertanya, untuk mengutarakan. Kadang juga ada anak yang ada masalah tapi tidak mau ceritain. Nah, karena apa kira-kira seperti itu anaknya? Kurangnya Nggak percaya pede. diri Iya, betul. dan Nggak motivasi pede. Mungkin karena bisa juga ini ya, anak tersebut terbiasa diem, dipendam sendiri. terus kurangnya Perhatian. perhatian dari orang terdekatnya, betul. Kadang omongannya tidak pernah diperhatikan. Betul. Nah, apa yang disampaikan mungkin selama ini sama orang terdekatnya omongannya tidak pernah Diperhatikan dan diperhatikan. diabaikan. Betul, selalu diabaikan. Nah, itu dia. Mungkin ada tambahan lainnya? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Dari ini tadi tentang mengalami kesulitan belajar. Ini semoga nanti bisa benar-benar kesulitan belajarnya bisa benar-benar teratasi ya. Iya, Bu. Jadi tidak hanya kita ngobrol di sini, tapi memang harus ada apa? Penerapannya. Penerapan. Ya. Jadi harus bisa benar-benar sampai gitu. Jadi ingat bahwa setiap orang pun memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengatasi masalahnya. Walaupun kalian notabene ini mempunyai problem yang berbeda, akan tetapi caranya dalam menentukan solusi permasalahan itu berbeda-beda, ya kan? Nah, oke. Bisa nanti selanjutnya di Google Form-nya bisa dicek-cek itu. Ada lagi, Bu. Apalagi Mas Adis? Cara mencegah dan apa solusi dalam permasalahan dalam kelas dalam belajar. Mencegah dan mengatasi permasalahan dalam kelas memerlukan pendekatan yang proaktif dan pemahaman mendalam terhadap sumber permasalahan. Iya. Berikut adalah beberapa cara untuk mencegah serta solusi untuk mengatasi permasalahan dalam kelas. Betul. Kira-kira sudah barang pasti ya, tapi tidak semua anak memang, dan kebetulan itu ada pada diri kalian. Kira-kira untuk kita bisa mencegah ya Mas Adis ya? Iya. Mencegah permasalahan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Kira-kira apa ya? Ya, Mbak Dila silahkan. Mengenali kebutuhan siswa, yaitu mengenali kebutuhan dengan gaya belajar yang berbeda. Nah, iya. Mengenali kebutuhan siswa. Ada anak yang audio. Audio itu maksudnya dia itu pendengar yang baik, tapi kalau untuk disuruh merhatikan, aduh, ogah. Ada anak yang visual, dia kan dia menteleng aja, tapi kalau ada guru memberikan diskusi, dia nggak nyantol dan lain-lain. Jadi memang berarti di sini Mbak Dila itu kepinginnya gurunya mempunyai sistem pembelajaran yang berbeda, begitu. Oke, iya boleh, nanti kan bisa disampaikan itu sama Bapak Ibu gurunya ya. Nah, ada lagi pendapat lainnya? Bu. Mas Adis, oke. Bimbingan dalam konseling. Bimbingan dalam konseling. Dan konseling bimbingan dan konseling. Gimana maksudnya itu? Tawarkan bantuan dan dukungan melalui layanan bimbingan dan konseling siswa yang mengalami kesulitan. Dapat mendapatkan panduan tambahan dari guru. Seperti apa? Seperti yang kita lakukan sekarang? Iya, seperti ini. Iya. Jadi kita melakukan apa sih ini sebenarnya? Sharing. Kita berdiskusi, ya kan? Iya, berdiskusi. Nah, kita sharing, kita diskusi supaya apa? Supaya bisa terpecahkan masalah. Memecahkan masalah. Masalah yang kita punya ini kebetulan sama. Bu Ayu di sini hanya penjembatani, hanya memberikan motivasi. Kita memberikan solusi. Nanti kembali lagi ke diri kalian. Oh iya, saya mau yang seperti ini dari pembicaraannya Bu Ayu. Oh iya, yang saya mau yang bagaimana
dari pembicaraannya Bu Ayu ini tadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Oke, dari yang kita pelajari ini tadi, yang kita diskusikan ya, yang kita diskusikan ini tadi, kita sudah banyak pembicaraan, ada solusi yang kita berikan ya. Kira-kira sudah ada gambaran ya? Supaya kita bisa gini, saya tuh harus memotivasi diri saya tentang cara belajar saya. Supaya nanti ujung-ujungnya kan merucut pada apa? Tujuan karir. Ya kan? Kalau kita memotivasi diri kita berhasil, saya berhasil belajar, next time saya harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik supaya karir saya juga lebih baik lagi. Kira-kira sudah ada pandangan? Harus seperti apa? Harus bagaimana? Harus merubah apanya? Nah, Mas Adis juga ya? Oke, nah dari sini semua nanti Google Form itu bisa diisi lagi ya. Bisa dicek, Google Form-nya bisa diisikan, nanti Google Form-nya itu bisa memotivasi juga dari pertanyaan dan jawaban-jawaban dari kita semua tadi setelah kita berdiskusi, dari Mbak Sofinya, Mbak Lala, Mbak Dila, Mas Adis, Mas Nanda dan Mbak Devi. Ini kita pasti tadi menemukan berbagai macam permasalahan, solusinya itu bagaimana. Nah, oke. Dan semoga hasil kita berdiskusi kali ini benar-benar bisa membuahkan hasil. Semuanya demi cita-cita yang baik dan supaya cita-citanya mulia dan semoga cita-citanya tercapai ya. Kan semua memang harus diawali dari sekarang. Kita memotivasi diri kita. Toh tujuannya itu tadi merucut kepada tujuan yang sudah itu tadi ada tujuan pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya pasti ya paling enggak ya udah pembelajaran, nilai saya bagus sampai lulus sekolah. Jangka pendeknya itu, jangka panjangnya dengan hidup bermasyarakat, mungkin ilmu lebih penting. Iya itu, ilmu dan akhlak itu lebih penting. Jadi jangan malas untuk menuntut ilmu. Walaupun kamu sudah bekerja, kamu sudah nggak sekolah, bisa kok kita menuntut ilmu baik sersing, apapun itu tentang pekerjaannya, tentang dunia luar. Nah itu dia. Belajar nggak harus di sekolah. Betul, belajar nggak harus sekolah. Handphone, dunia ada di genggaman kita. Nah itu dia, dunia ada di genggaman. Betul, semua ada di handphone. Apapun yang kita mau ada di handphone. Di genggaman kita. Ada di genggaman kita. Hanya anak yang malas belajar yang tidak tahu dunia. Betul. Jangan sampai kita tidak tahu isi dunia ini ya. Kasarannya kan seperti itu toh ya. Nah, oke, dari pemaparan kita kali ini mungkin ada yang mau ditanya-tanyakan lagi, atau mungkin masih ada unek-unek lagi, atau mungkin ada yang masih ada ganjel di pikiran, belum paham dan lain sebagainya. Sudah mungkin cukup. Oke. Next time belajar lagi, mungkin ada yang mau ditambahkan, mungkin masih ada yang, Bu, saya masih butuh begini begitu, Bu, saya masih ingin seperti ini. Enggak apa-apa, ya kan? Nah, seperti kemarin-kemarin. BK itu sahabatnya siswa. Jadi BK-nya tidak akan menggigit. Ya, kita sudah jinak, jangan khawatir. Oke? Nah, itu dia. Terima kasih kehadirannya. Sebelum kita tutup, silakan bisa ada yang membantu doa supaya apa yang kita sudah lakukan hari ini bisa benar-benar kita manfaatkan ke depannya, bisa berhasil dalam cita-citanya, berhasil dalam karirnya, berhasil untuk meraih bahagia dunia akhirat. Silakan bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri sharing pada hari ini, biar mendapatkan
wawasan yang lebih luas dan memecahkan masalah, doa silakan. Doa selesai. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing dengan Bu Ayu. Sekali lagi terima kasih. Semoga ilmunya hari ini bisa bermanfaat ya. Bu Ayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya kedatangannya. Terima kasih buat atas wawasannya. Terima kasih Adi, semoga berhasil ya. Oke.